Terima kasih. Terus terang, saya agak deg-degan tadi datang sudah sampai 1 juta orang nih, kayak unjuk rasanya 212. Kayak ada demo. Tapi selamat hari Minggu buat semuanya. Terima kasih sama Tony, terima kasih sama Pak Arifin dari Armstrong, kemudian Pak Samuel yang baru kenal dari Bandung juga, ternyata Pak orang Bandung. Saya nyamar jadi orang Bandung, saya orang Semarang. Dan buat teman-teman dari kami yang ini acaranya luar biasa loh. Saya baru pertama kali di Medan dan saya juga baru pertama kali berpresentasi di depan komunitas yang luar biasa banyaknya. Biasanya cuma 20-30 orang, ini kayaknya lebih. Jadi luar biasa. Mungkin saya di sini akan sharing dan mungkin sedikit curhat soal profesi arsitektur yang sudah saya jalani selama ini. Jadi tadi menyambung dengan urusan SKA, urusan apa? Urusan sertifikasi. Terus terang saya belum SKA. Saya masih lulusan arsitek biasa, anggota IAI iya, tapi belum mengurus strata, belum ikut strata 1 sampai 6 belum. Karena apa? Karena saya menunggu undang-undang arsitek. Karena dengan sebelum ada itu rasanya saya tetap bukan arsitek yang diakui oleh pemerintah. Jadi sebaiknya saya jalan seperti biasa saja. Dan kebetulan proyek-proyek saya adalah proyek-proyek privat ya. Jadi dari perorangan dan dari perusahaan-perusahaan yang men-hire saya sebagai pribadi, bukan sebagai company. Dan tidak memerlukan surat keahlian yang diperlukan seperti kalau kita bekerja di atau mengambil proyek-proyek di pemerintah. Dan kebetulan tahun ini saya kena batunya, jadi saya dikontak oleh Ridwan Kamil, wali kota kita yang arsitek beken itu, untuk membantu satu proyeknya dia dan cukup besar gitu. Jadi saya jadi pusing gitu, wah ini gimana caranya? Ya udah, oke, kita pinjam bendera perusahaan lain dan itu bisa dilaksanakan. Jadi saya tetap jaga kepercayaan saya dengan wali kota dan proyek bisa berjalan. Tapi ya itu namanya tidak fair ya. Harusnya kita ikut peraturan yang benar. Makanya kenapa saya menunggu undang-undang arsitek ini supaya beres. Kalau itu beres, kita punya power untuk ngobrol dengan klien, dan klien juga punya power untuk musuh kita juga gitu kalau kita nggak benar. Artinya apa? Artinya arsitektur Indonesia akan jauh lebih bagus. Mungkin itulah saya bantu IAI untuk promosi undang-undang arsitek. Nah, mungkin di sini saya akan sharing beberapa proyek yang pernah saya lakukan dari saya mulai dari nol, mungkin karena belum kenal jadi dari nol sampai posisi saya ada di Medan ini sekarang. Kebetulan tadi sambil ngobrol-ngobrol saya masih kerjain proyek, biasalah. Ini proyek saya tahun 2007, di mana saya itu baru selesai dari masa galau. Jadi saya 4 tahun kerja di satu company, mungkin ada yang tahu Wastucipta Parama, Pak Alex, geoarsitek yang terkenal di Bandung dan di Jakarta. Kenapa saya galau? Karena saya mentok. Jadi di satu hari itu bisa dibayangkan saya bisa membuat alternatif desain rumah, mungkin bisa sampai 5-6 alternatif dengan 2-3 proyek berbeda. Artinya satu hari saya bisa handle sekitar 15-20 proyek dalam semua level. Jadi dan itu rumah tinggal. Saya terus terang bosan, sumpah bosan. Jadi akhirnya kenapa saya akhirnya keluar, dan sebelum keluar saya banyak ambil waktu untuk kompetisi. Jadi kenapa di poster disebutkan ada 14 penghargaan, itu karena masa-masa galau saya tumpahkan ke kompetisi.
Jadi yang masa-masa mentok itu, ide-ide kreatif yang nggak karuan gilanya itu saya convert ke kompetisi. Jadinya apa? Jadinya ya itu tadi 14 award itu, tapi 14 award itu tidak ada yang membanggakan lah. Satu saya sempat berantem sama IAI nasional, satu sempat berantem sama, tapi itu ada cerita-cerita yang menarik. Cuman dari situ saya dikenal oleh arsitek-arsitek Jakarta dan Bandung dan nasional gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang di sini aktiflah ikut kompetisi, biar kalah nggak ada masalah, itu portofolio. Karena sayang sekali itu kalau tidak dimanfaatkan. Nah sekarang ini cara mendapatkan proyek, kalau undang-undang arsitek sudah benar ya, cara mendapatkan proyek yang prestisius itu lewat kompetisi arsitek tuh. Karena nanti begitu undang-undang jadi, semua proyek pemerintah pasti kompetisi, udah pasti itu lewat IAI. Jadi tidak ada yang namanya lelang proyek, adanya kompetisi, dan kompetisinya dipisah antara desain dan pelaksanaan. Jadi kontraktor nanti dipisah, desain ya, kalau sekarang kan jadi satu. Jadi kalau misalnya ada pembangunan gedung kantor camat di Kabupaten A gitu, biasanya yang maju adalah PT yang desain and build. Jadi ada desain dan build. Dan akhirnya begitu dikompetisikan yang paling murah. Yang paling murah biasanya desainnya jelek. Begitu desainnya jelek, yang dimarahin siapa? Ya kepala dinasnya, kasihan. Nah itu yang terjadi di pemerintah. Jadi makanya kenapa undang-undang arsitektur itu penting sekali. Nah ini setelah saya vakum 2 tahun, jadi dari 2000 sampai 2005, 2004 itu saya kerja sampai orang gila. 2 tahun saya vakum dan startnya adalah ini. Jadi kenapa akhirnya yang membuat saya start apa? Karena saya kehilangan yang satu yang sangat penting dalam mendesain, yaitu cerita. Jadi di setiap proyek itu ada cerita, itu bukan repetisi, bukan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi ada cerita. Nah mungkin cerita ini adalah sebuah apa ya, kalau mungkin teman-teman kita ngobrol mungkin namanya konsep lah, tapi saya bilang cerita karena tiap proyek akan ceritanya beda-beda. Dan dari 2007 ini ceritanya cukup banyak. Jadi kalau drama Korea makanya lewat gitu ya. Ada yang sedih banget, ada yang gembira, ada yang mau dibunuh, ada yang dibunuh. 2007 ini saya start pertama kali, sebenarnya bukan proyek ini tapi ada nanti proyeknya. Ini start rumah yang saya benar-benar masuk ke dalam pribadinya yang punya rumah. Jadi dia ini seorang traveler, tiap tahun dia punya waktu luang untuk berlibur, tapi tiap hari dia membawa pekerjaannya di rumah. Dia menandatangani bon, dia bikin flowchart, ini semua di rumah gitu. Sementara di tokonya ada pegawainya yang handle dan pegawainya datang ke rumah untuk rapat dengan dia. Artinya apa? Dia pengen rumahnya bukan kayak kantor, tapi dia merasa pengen rumahnya kayak di resort di Bali, tapi ini di Bandung. Jadi artinya dia pengen suasana yang terbuka. Terus satu hal yang mungkin agak sering kita lupa dalam mendesain adalah rumah, terutama itu pertanyaan soal anak. Ini kebetulan anaknya 2 cowok, waktu itu masih SMP sama SMA. Saya tanya ke dia, kok si anak ini dua-duanya mau dibuang ke luar negeri atau mau dipelihara di sini? Kasarnya mah begitulah ya, saya nanya sih baik-baik sih. Ya, di sini. Bilang terserah, tapi kayaknya sih ke luar negeri ya. Ya udah, oke, kalau gitu kamarnya saya kecilin. Kenapa? Karena nanti begitu dia balik, dia udah pasti cuma tinggal di sini sekitar 1 sampai 2 tahun, habis itu menikah, punya anak, punya istri, bikin rumah lagi. Biasanya begitu. Jadi saya kecilkan rumah kamar tidur anaknya. Jadi itu salah satu pertanyaan. Salah 2 pertanyaan adalah, perlu ruang tamu nggak? Ini pertanyaan yang
tricky sebenarnya. Jadi kalau bikin rumah, ruang tamu tuh kayak apa ya, kayak showcase-nya rumah kan sebenarnya. Tapi sebenarnya kita kalau secara fungsional, berapa banyak sih kita lewat masuk ke rumah tinggal lewat ruang tamu, lewat pintu utama. Kita lewatnya nggak kasih, pakai mobil keluar, masuk ke pintu garasi langsung ke tempat makan kan, biasanya begitu kan. Nah akhirnya saya berhasil meracun dia untuk membuat bukan ruang tamu tapi cuma teras tamu. Jadi cuma teras, kemudian ada tempat duduk kayu seperti ini. Ekstrimnya sebenarnya nanti rumah saya benar-benar masuk ke garasi dan itu main entry dari rumah gitu. Kemudian ada satu hal yang mengganggu di pikiran saya waktu saya kerja di tempat lama adalah kenapa sih kita mendesain kok cuma rumah semua? Mungkin di sini ada teman-teman yang bironya spesialis mendesain rumah ya. Kalau saya 4 tahun melakukan itu terus terang jenuh makanya stres. Terus saya berdoa, ayo dong kasih saya proyek public space dong. Terus saya salah berdoa itu, akhirnya kebablasan sampai sekarang gitu. Jadi yang tadinya mungkin dalam 4 tahun saya bisa handle sekitar 200 rumah, sekarang kebalikan. Mungkin tadi public space paling cuma 10 atau 5 gitu, sekarang kebalikan. Jadi yang rumah sekarang cuma 5 atau 10, tapi public space-nya gila-gilaan. Dan itu all range gitu. Dan menariknya adalah di situ kita bisa bermain dengan banyak hal, dengan cerita, dengan konsep, dengan pemikiran yang cukup unik. Salah satunya adalah ini proyek yang saya mendapat penghargaan untuk revitalisasi bangunan Belanda di Jawa Barat, di kota Bandung. Karena konsepnya simpel waktu itu. Jadi mungkin di sini sekarang sudah biasa lah ya konsep Cina Peranakan, konsep Cina Belanda itu udah biasa. Tapi pada saat itu untuk meyakinkan klien, ayo kita bikin rumah yang kita convert dari rumahnya Kapiten Belanda yang kawin sama orang Sunda, kemudian kita jadi rumah makan. Itu susahnya di Lampung. Jadi waktu itu belum ada konsep-konsep seperti itu yang berkembang. Gitu. Nah akhirnya kita berhasil coba dan kita upgrade satu bangunan Belanda menjadi restoran. Awalnya seperti ini. Jadi ini masih ada tanda disewakan itu. Tadinya stasiun TV. Kemudian kita upgrade jadi seperti yang tadi. Jadi seperti ini. Jadi lebih cantik. Dan buat environment juga lebih baik. Yang kurang ajar mah bangunan sebelah. Itu kos-kosan terus dia bikin tembok setinggi tolol. Tapi bagus juga lah. Jadi kita jadi eye-catching. Dan ini ternyata proyek ini ternyata tadinya saya pikir gampang, ternyata sangat susah. Artinya apa? Artinya saya yang terbiasa bikin rumah tidak terbiasa untuk rumah modern ya, tidak terbiasa untuk kembali atau mempelajari soal proporsi klasik itu yang agak susah. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Survei terpaksa. Survei saya ke pesisir Jawa dari Tegal sampai Lasem, dari Semarang sampai Jogja. Sekaligus mengumpulkan barang antik. Jadi rumah ini kan kosong sekali, jadi kita perlu barang antik yang lumayan banyak. Waktu itu habis sekitar 0,5 M itu untuk cari barang-barang antiknya. Nah, seperti ornamen-ornamen ini juga kita bikin custom dan bisa dilihat tuh ada di salah satu gedung di Surabaya kalau nggak salah. Saya sempat lihat, saya contohkan ya, karena proporsinya benar. Termasuk ini ornamen-ornamen ini. Jadi kita custom satu-satu sampai jadinya dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin buat kita sekarang proyek ini mah biasa, buat saya waktu itu proyek ini cukup berat gitu, karena
sama sekali tidak punya knowledge soal arsitektur Belanda dan arsitektur kolonial dan arsitektur klasik. Jadi cukup berat. Tapi itu tadi saya salah doa kan, makanya jadi dikasih proyek seperti ini. Jadi ya kita nikmati saja. Kemudian anehnya adalah saya sempat dapat proyek gereja. Jadi di satu saat di antara proyek ini tiba-tiba, Kit, tolong bantuin dong bikin gereja. Bentar, gereja yang mana ini? Gereja Katolik, gereja Kristen, gereja Batak, gereja apa ini? Oh, gereja Kristen. Coba cerita konsepnya begini. Oke. Jadi intinya adalah membuat sebuah panggung tempat pertunjukan. Jadi secara visual, secara desain gitu. Ini gereja namanya Inspire Community Church. Jadi pecahan dari GBI, kemudian dia membuat satu gereja sendiri. Dari sini yang menarik adalah cerita soal pergerejaan. Jadi yang buat saya jadi sangat terbuka adalah, oh ternyata gereja itu bisa saling apa ya istilahnya ya, kalau restoran lah bisa saling membajak kopi gitu ya, sama ini gereja juga sama, ternyata bisa saling membajak musisi, bisa saling membajak jemaat gitu ya. Menarik juga. Jadi dan di situ ada link yang saya lihat sangat bagus di Bandung ya, terutama ya. Nggak tahu saya di sini, nanti kalau saya lebih lama di sini mungkin bisa melihat gitu. Kemudian ini project, sorry ya agak random, tapi masing-masing punya cerita yang unik. Ini proyek yang cukup cepat, kita bikin mungkin cuma 1 bulan. Ada tanah kosong seperti ini di atas, kemudian kita bikin shelter, dan owner cuma pengen gimana caranya gue bisa bikin tempat ngebir dan makan steak dengan enak, open. Oke. Terus saya iseng-iseng aja, ya udah gini aja. Kebetulan waktu itu saya baru diperkenalkan satu material namanya Alberon, atap PVC yang bisa tahan UV 30 tahun, dan dia sudah termasuk ada insulasinya, dan tidak berbunyi kalau ada hujan. Kita pakai gitu. Nah, saya tahu ini malah bukan dari supplier tapi dari orang pabrik. Jadi ada satu pabrik yang dia kenal, tapi coba pakai ini karena lumayan ekonomis dan tampilannya juga rapi dan bisa digergaji dengan mudah, jadi bisa dibentuk. Akhirnya kita coba eksperimen, ya kita bikinnya model gabungan antara taman dengan shelter. Jadi pohonnya kita buat, kemudian atapnya kita bikin jadi amor dengan konstruksi yang sangat sederhana. Jadi bentuknya sudah sangat rapi, konstruksinya simpel, dan saya pikir sih hasilnya cukup menarik. Nah ini di sini saya dicekokin 10 botol bir sampai mati. Jadi, nah kemudian ada dari gereja satu ternyata akhirnya merembet lagi ke gereja yang lainnya. Jadi mungkin di sini marketing yang bagus adalah karya ya. Jadi tidak perlu kita buat signage, saya arsitek terkenal, ayo dong hire saya, nggak perlu. Rasanya kalau karya kita bagus, orang akan tanya dan orang akan cari. Jadi prinsip itu yang saya percaya, kalau kita mendesain dengan baik, dengan benar, orang bisa terima dan bisa happy, owner bisa happy, rasanya kita nggak akan kekurangan proyek gitu ya. Jadi ini lanjutan dari gereja yang tadi. Ada konsep yang menarik di sini adalah konsep menjala ikan. Jadi waktu Yesus membuat perumpamaan tentang murid-muridnya, dia membawa metafora soal menjala ikan. Nah kita coba bikin menjala ikan dalam adat Sunda, apa seribu ikan ya, kita coba bikin jadi lingkaran. Sesimpel itu dan interpretasinya sesimpel itu, tapi buat mereka itu udah sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang
kita tidak perlu membuat konsep yang luar biasa heboh sehingga kliennya pusing, tapi kita coba bikin konsep yang sebenarnya simpel di mata klien, tapi di mata kita itu sebenarnya belakangnya rumit. Karena apa? Karena tipe klien itu pasti beda-beda. Ada yang bisa kita ajak untuk mendesain bersama, dan kebetulan sekarang saya lebih senang begitu. Ada klien yang cuma bisa melihat apa yang dia lihat, bukan apa yang dia pikirkan. Jadi klien yang sekarang saya harapkan bekerja sama dengan saya adalah klien yang bisa mengerti bahwa dia itu mau mendesain apa dan bagaimana mencapainya. Itu yang sangat berat. Dan kadang-kadang untuk mencapai itu saya terpaksa mengulur proyek sampai 3-4 tahun untuk ngobrol, cuma sekedar ngobrol sama dia. Jadi setiap kali meeting saya nggak pernah bawa gambar, cuma ngobrol. Meeting yuk meeting. Yuk, gimana? Udah mendapat pencerahan belum? Kalau belum, oke, nanti kita ketemu lagi. Sampai dia bosan. Tapi ya itu tugas kita sebenarnya, tugas kita untuk memberikan pengertian bahwa desain itu nggak cuma sekedar keren gitu ya, tapi desain itu punya makna, terutama buat dia, bukan buat arsiteknya tok, tapi buat dia juga punya makna. Itu yang berat. Kemudian ini lanjutan proyek Indisable. Jadi setelah dari sebelah yang klasik, tiba-tiba klien saya menyewa satu tempat di sebelahnya, persis sebelahnya. Dia pengen membuat restoran yang lain. Membuat restoran yang lain. Nah ini mulai pusing. Kalau membuat restoran yang lain, harusnya kalau kita kasih konsep kan, berarti kita harusnya dapat fee yang lain, kita dapat royalti kan. Tapi enggak. Jadi akhirnya ini yang salah satu yang membuat saya senang dengan klien ini adalah kesempatan untuk bertukar pikiran dalam level yang sejajar, bukan dalam level yang dia atasan, saya bawahan, atau dia yang meng-hire saya yang harus mengikuti maunya dia. Tapi dia menganggap saya sebagai partner desain, dan akhirnya hubungan ini yang akhirnya terus sampai berlaku sampai sekarang. Dan klien yang ini adalah klien yang punya dusun bambu yang sekarang. Jadi saya sudah merintis dusun bambu itu sejak tahun 2008. Saya sudah kenal, ini proyek baru tahun 2010. Jadi waktu mengobrol soal proyek ini, dia sudah punya tanah lain di tempat lain dan sudah mulai ngobrol proyek itu. Jadi kalau ketemu dia, saya ngobrol bisa 4-5 proyek. Nah, karena apa? Karena kepercayaan yang dia sudah berikan, dan saya bisa menempatkan diri saya sejajar dengan dia, dan dia mau turun untuk sejajar sama saya. Itu yang menurut saya salah satu klien yang ideal. Nah, di sini ceritanya adalah kita terlalu cepat konsepnya. Jadi yang namanya konsep eko-ekoan, green-greenan, vertical garden itu kan baru mulai muncul sekitar 5 tahun, 4 tahun ke belakang lah. Kita mulai heboh sama, ayo bikin tanaman di atas bangunan, keren atau ternyata lahannya habis, kita tanemin gitu, untuk apa, menambah oksigen segala macam. Nah itu udah kita pikirkan tahun 2009 tepatnya. 2010 terwujud di Origin ini, dan sekarang tokonya sudah tutup, diganti Dancing Crab. Jadi, ya itu satu pelajaran juga bahwa someday mungkin restoran ini bisa jadi konsepnya berubah. Karena apa? Karena tren berubah, dan kita harus siap. Gitu. Jadi sebagai arsitek, kita juga harus siap mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Jadi jangan jangan nangis kalau tiba-tiba nanti bangunan kita dirubuhin, gitu. Karena memang konsepnya sebagai bangunan publik. Ya. Kemarin yang paling besar bangunannya Tado Ando yang di Manchester kalau nggak salah, atau di London saya lupa, public space dibongkar karena petisi dari kota bahwa bangunan ini jelek. Jadi udah harus siap. Nah ini adalah konsep
pada saat itu sih buat saya cukup revolusioner, karena pertama kita pakai sistem green, yang kedua kita menggunakan recycle material seperti yang di sini. Mungkin saya lihat ada beberapa recycle material, dan kita mencoba satu gaya sebagai tema gitu. Jadi kita waktu itu mengajukan gaya, yuk kita balik ke retro style gitu ya. Retro style artinya zaman century sekitar 1960-70-an lah, kita coba ke sana. Ini vertical gardennya, waktu itu seneng banget, karena vertical garden pada saat itu 1 meter perseginya masih sekitar 4 jutaan, jadi cukup mahal. Kalau sekarang murah banget. Kayaknya sekarang tukang taman di pinggir jalan sudah bisa kan bikin pakai geotextile, diisi media kemudian ditanam, sudah bisa. Pada saat itu belum ada yang berani